Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembalikan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Roh Maut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy yang mengintip sambil beliau membacakan firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat ke-9 yang berbunyi وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang artinya Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat Madinah yang mengeluk-elukkan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Dan setelah 3 hari di Madinah, Ali bin Abi Thalib kemudian menyusul beliau bersama istri Nabi, Saudah binti Asma, dan juga Fatimah serta Ummu Kulsum. Lalu ada Usamah bin Sa'id dan Ummu Aiman yang juga menyusul beliau hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Ansor. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah untuk memulai babak baru, tugas mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi kebermanfaatan bagi kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang tugas proyeknya lagi. Kemarin sudah Ibu suruh bawa karton. Ada bawa karton? Ada bawa spidol? Spidol, lem.
kedua, Rabiul Awal sebelum Hijriah 1 20 September 622 meninggalkan wilayah